Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika. Saya dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Latar belakang dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, yang mempunyai tujuan lebih tinggi dari sekedar untuk hidup, sehingga manusia lebih terhormat dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang tidak berpendidikan. Pendidikan juga merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa, kemudian tua, manusia mengalami proses pendidikan yang didapatkan dari orang tua, masyarakat, maupun lingkungannya. Pendidikan bagikan cahaya penerang yang berusaha menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. Manusia sangat membutuhkan pendidikan melalui proses penyadaran yang berusaha mengalih dan mengembangkan potensi dirinya lewat metode pengarahan atau dengan cara lain yang telah diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus terus-menerus diperbaiki baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengertian pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Yang kedua, apa tujuan pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Yang ketiga, bagaimana pendidik dan peserta didik menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Yang keempat, bagaimana model pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Yang kelima, bagaimana konsep pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Pembahasan pendidikan menurut Paulo Freire. Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial. Ia mengajukan gugatan pada sistem pendidikan yang sudah mapan pada masyarakat Brazil. Menurut Freire, sistem pendidikan kala itu sama sekali tidak menguntungkan anggota masyarakat yang kurang mampu, melainkan mengasingkan mereka. Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai instrumen penindasan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sistem seperti ini harus dihapuskan secara digantikan menggunakan sistem pendidikan yang baru. Sebagai tindak lanjut atas kritis tajam tersebut, Freire mengusulkan sistem pendidikan alternatif yang relevan bagi mereka yang kurang mampu dan tersisih. Kritikan serta pendidikan alternatif yang ditawarkan Freire itu menarik digunakan untuk menganalisis problem pendidikan di Indonesia. Peserta didik dimasukkan ke dalam topik yang lebih mengedepankan dialog atau diskusi. Dalam konsepsi pendidikan Freire, konsep pendidikan yang membahaskan yang dikemukakan Freire sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan untuk mendobrak pendidikan gaya bank, yaitu menggunakan alternatif metode hadap masalah. Pendekatan ini lebih dialogis karena memperlakukan peserta didik sebagai subjek yang merdeka untuk memutuskan hal yang mereka inginkan. Terkait dengan pendidikan gaya bank, dalam bentuk pendidikan ini, guru mentransfer ilmu dalam benak peserta didik yang dianggap kosong atau bodoh, seperti tidak menyimpan uang di rekening bank. Ini sebabnya Freire menyebut model pendidikan ini pendidikan perbankan. Freire mengkritik model pendidikan ini karena hal tersebut membuat peserta didik menjadi objek pasif. Dia berpendapat bahwa tujuan pendidikan perbankan adalah untuk mendemobilisasi orang-orang dalam pembentukan kekuasaan yang ada
dengan mengkondisikan mereka untuk menerima status quo budaya, sosial, politik dari budaya dominan. Selanjutnya, pendidikan menurut Ivan Illich. Ivan Illich menyoroti bahaya institusi pendidikan formal yang menurutnya menghasilkan ketergantungan dan alienasi. Illich berpendapat bahwa sekolah-sekolah menciptakan ketidaksetaraan, penyediaan pendidikan yang kurang bermakna dan merugikan individu dengan merampas kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri. Illich menyerukan de sekolah atau diskoleng, yaitu pembebasan masyarakat dari ketergantungan pada sistem formal pendidikan. Illich juga memperkenalkan konsep pembelajaran mandiri, di mana individu belajar secara aktif tanpa perlu bergantung pada lembaga formal. Ia mengajukan ide bahwa sumber daya pendidikan harus tersedia secara bebas bagi semua orang dan bahwa pembelajaran seharusnya tidak dibatasi oleh struktur formal. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Tujuan pendidikan menurut Paulo Freire adalah membebaskan manusia dari kondisi-kondisi penindasan yang telah membawa kehidupan manusia pada sikap tidak manusiawi, baik itu korban penindasan maupun pelaku penindasan. Freire menganggap bahwa situasi penindasan bukanlah keharusan sejarah, tetapi lebih karena diciptakan, maka pendidikan berfungsi untuk merubah itu semua. Dalam melawan segala situasi penindasan ini, terlebih dahulu manusia haruslah memiliki kesadaran bahwa telah terjadi penindasan dan memiliki perasaan bahwa ia mampu untuk merubah itu semua. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ivan Illich. Tentang tujuan pendidikan, Ivan Illich berpendapat bahwa suatu sistem pendidikan yang baik harus mempunyai 3 tujuan, yaitu: pertama, memberi kesempatan semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Yang kedua, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya, demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya. Yang ketiga, menjamin kesediaannya masukan umum yang berkenan dengan pendidikan. Sistem semacam itu menuntut agar jaminan pendidikan menurut konstitusi benar-benar ditegakkan. Para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada suatu kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka memiliki sertifikat atau ijazah. Selanjutnya, pendidikan dan peserta didik menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Menurut Paulo Freire percaya bahwa setiap lelaki dan perempuan diciptakan sama, yaitu sebagai pencipta kebudayaan dan pembentuk sejarah. Freire juga mengakui manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, begitu pula peserta didik dan para pendidik juga makhluk yang belum sempurna. Oleh karenanya, keduanya harus saling belajar satu sama lain dalam proses pendidikan. Menurut Freire adalah menjadikan peserta didik sebagai makhluk yang menjadi subjek dan hidup secara aktif, merasakan persoalan dan ikut terlibat dalam lika-liku kehidupan. Mengetahui juga berarti melakukan analisis dan kritis terhadap konstruksi masyarakat yang sedang terbentuk maupun dibentuk oleh lingkungan. Dengan ini, peserta didik yang nantinya dihadapkan dengan banyaknya problem yang ada di masyarakat nantinya tidak akan kewalahan dalam menghadapinya. Dan inilah yang dimaksud langkah konkret menurut Paulo Freire.
dengan melakukan usaha penyadaran pada peserta didik. Langkah pertama yang pasti dilakukan oleh Freire adalah mewujudkan peserta didik yang menjadi subjek dengan mengajarkan masyarakat untuk bisa membaca, yaitu membaca yang bukan sekedar membaca huruf mati saja. Lebih dari itu, Freire mengajarkan masyarakat membaca sebagai langkah awal untuk membaca realita dan dunia nyata. Sebab menurut Freire, membaca adalah senjata. Senjata yang digunakan adalah sebuah kata, dan kata adalah jalan menuju pembacaan dunia. Freire menyebutnya dengan istilah alfabetisasi. Dan seperti telah dijelaskan, ini bukan hanya tentang membaca huruf mati, namun juga tentang membaca situasi dan keadaan agar tidak jadi kaum tertindas ataupun penindas. Selanjutnya, menurut Ivan Illich, guru sebagai moralis atau pengkhotbah, pengganti peran orang tua. Ia mengajarkan anak-anak tentang apa yang benar atau salah dari segi moral, tidak saja di dalam sekolah, melainkan di dalam masyarakat luas. Ia berperan sebagai orang tua bagi setiap anak, dan karena itu menjamin bahwa semua mereka merasa sebagai anak-anak dari negara yang sama. Guru sebagai ahli terapi, mereka punya wewenang untuk menyelidiki kehidupan pribadi setiap murid untuk membantunya berkembang sebagai seorang pribadi. Kalau fungsi ini dijalankan oleh seorang pengawas dan khotbah, biasanya ini berarti ia berusaha meyakinkan si murid untuk menerima visinya mengenai kebenaran dan pengertiannya mengenai apa yang baik dan benar. Illich sendiri mendefinisikan anak adalah murid. Kita telah terbiasa dengan anak. Kita telah memutuskan bahwa mereka harus sekolah. Mereka harus melakukan apa yang dikatakan pada mereka, sebab mereka belum punya gaji ataupun keluarga sendiri. Kita juga berharap mereka tahu diri dan berperangai sebagaimana layaknya manusia. Selanjutnya, model pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Pertama, menurut Paulo Freire. Menurut Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas 1994, model pendidikan yang semacam itu ia sebut sebagai Bankin Education, alias pendidikan gaya bank. Dalam pendidikan gaya bank, peserta didik hanya dijelajahi dengan ilmu secara satu arah dengan tujuan mendapatkan nilai-nilai kuantitatif yang dituju. Praktik pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewaris ilmu. Pendidikan tidak dipahami secara transformasi ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai yang lebih menekankan pada proses pendewasaan pemikiran dan pengertian belajar sebagai proses pemaknai dan pengkritis realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar, bukan hanya mencari ijazah dengan nilai yang tinggi maupun sebagai sarana meningkatkan status sosial. Pendidikan gaya bank inilah yang telah menjadi alat untuk menindas kesadaran akan realitas yang sejati dan menyebabkan seseorang menjadi pasif dan menerima begitu saja keberadaannya. Pendidikan gaya bank tidak akan mendorong peserta didik untuk secara kritis mempertimbangkan realitas. Peserta didik hanya akan menjadi penerima yang pasif dari realitas yang diberikan, tanpa pernah bisa mempertanyakan kebenaran atau kebergunaan realitas yang diajarkan kepada dirinya. Yang disebut keberhasilan dalam metode ini adalah ketika peserta didik dapat menghafalkan dengan baik semua pengetahuan yang telah
didepositokan ke dalam dirinya. 2. Menurut Ivan Illich, ada 4 model pembelajaran yang harus dimiliki setiap sekolah. Di antaranya 1. Tersedianya jasa referensi media pendidikan yang tersedia bagi peserta didik. Singkatnya, tersedia pendidikan praktik atau magang bagi peserta didik. Pendidikan praktik tidak terpaku pada lingkungan sekolah saja, melainkan tersedia di dalam lingkungan masyarakat. Segala media yang ada di dalam masyarakat berpotensi untuk menjadi media pendidikan harus dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik. Dapat dicontohkan kemudahan akses dalam belajar di perkantoran, pemerintahan, ruang pertunjukan teater, bahkan di ladang persawahan. Sehingga peserta didik memiliki akses untuk belajar dengan praktik langsung dengan apa yang ia ingin pelajari. Kedua, pertukaran keterampilan. Peserta didik harus memiliki akses untuk bertukar keterampilan dengan siapapun yang ia inginkan, entah kepada temannya, gurunya, atau masyarakat sekitarnya. Melalui pertukaran keterampilan ini, maka peserta didik akan memiliki kekayaan keterampilan. Peserta didik tidak hanya akan keterampilan pada suatu bidang saja, melainkan berbagai bidang mampu dikuasai. 3. Mencari teman sebaya yang cocok. Fungsi utama mencari teman sebaya yang cocok ini agar peserta didik saling mendukung, membantu merespons proses belajar, serta tidak langsung dapat menjadi suatu jaringan komunikatif yang menunjukkan peserta didik saling berbagi kegiatan belajar yang ingin mereka ikuti. 4. Tersedianya referensi pendidikan yang profesional dan mudah diakses. Berbagai pendidik profesional maupun semi profesional telah terdaftar rapi dalam sebuah daftar yang mudah diakses oleh peserta didik, sehingga peserta didik mampu memilih kepada siapa ia ingin belajar. Dalam artian, peserta didik bebas memilih untuk belajar dengan siapapun melalui tawaran model pendidikan ini di sekolah tersebut. Peserta didik mampu menggapai substansi dari pendidikan itu sendiri. Selain itu, 4 gagasan pendidikan tersebut juga Illich berusaha untuk mencapai pendidikan yang mampu membebaskan akses pada media pendidikan dengan menghapus kontrol yang selama ini dipegang oleh pihak lembaga atas nilai-nilai pendidikan mereka. Tidak hanya itu, peserta didik juga memiliki kebebasan untuk membagikan keterampilannya dengan meminjam kebebasan pengajar atau praktikan keterampilannya. Poin terakhir ialah konsep pendidikan menurut Paulo Freire dan Ivan Illich. Paulo Freire dan Ivan Illich sama-sama memiliki 5 konsep pembelajaran menurutnya, yaitu menurut Freire, 1. Pendidikan sebagai praktik pembebasan. Pendidikan adalah alat untuk membebaskan individu dari struktur penindasan sosial, politik, dan ekonomi. Tujuannya adalah membangun kesadaran kritis di mana peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi juga memahaminya secara kritis dan menerapkannya untuk mengubah kondisi kehidupan mereka. Yang kedua, menolak pendidikan gaya bank. Dalam pendidikan gaya bank, siswa dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan informasi oleh guru. Freire menolak pendekatan ini dan menggantikan dengan model pendidikan yang dialogis dan partisipatif. 3. Dialog dan hubungan horizontal. Pendidikan harus berdasarkan dialog antara guru dan siswa yang memandang keduanya sebagai subjek yang setara dalam proses pembelajaran.
keempat, kesadaran kritis. Peserta didik diajak untuk memahami realitas sosial mereka dan berhak untuk mengubahnya. Ini melibatkan proses refleksi dan aksi proksi. 5. Transformasi sosial. Pendidik bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Penerapan konsep Paulo Freire. 1. Pendidikan non formal. Contohnya program literasi untuk masyarakat pedesaan. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak belajar membaca dan menulis dengan menggunakan kata-kata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti tanah, kerja, atau hak. Diskusi terkait kata-kata tersebut digunakan untuk membahas isu-isu sosial, seperti ketimpangan atau hak asasi. Kedua, pendidikan berbasis komunitas. Contohnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Proses pembelajaran melibatkan dialog tentang masalah komunitas seperti kemiskinan, kesehatan, atau akses pendidikan. Peserta didik didorong untuk mencari solusi bersama dan menerapkan aksi nyata. 3. Pengajaran di sekolah formal. Guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga mengajak siswa untuk berpikir kritis terhadap isu-isu lokal, nasional, atau global. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, siswa diajak menganalisis dampak penjajah atau ketimpangan ekonomi saat ini dan mendiskusikan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk perubahan sosial. Yang keempat, melatih karyawan atau profesional. Contohnya, pelatihan di perusahaan yang menekankan pemahaman kritis terhadap hubungan kerja. Alih-alih hanya melatih keterampilan teknis, peserta pelatihan diajak untuk memahami hak-hak pekerja tanpa berorganisasi dan cara mereka dapat menciptakan perubahan di tempat kerja. Yang kelima, gerakan sosial. Contohnya, pendidikan dalam kelompok aktif atau organisasi sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menyadarkan peserta akan struktur penindasan dan melibatkan mereka dalam gerakan advokasi untuk perubahan. Inti dari penerapan Paulo Freire adalah mengintegrasikan refleksi dan aksi. Proses pembelajaran tidak hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk mengubah secara kolektif dengan mengutamakan dialog, kesejahteraan, dan relevansi konteks kehidupan peserta didik. Selanjutnya, konsep pembelajaran menurut Ivan Illich. Ivan Illich, seorang filsuf dan kritikus sosial, mengemukakan konsep pendidikan yang dikenal dengan deschooling society atau pembebasan dari sistem sekolah. Ia mengkritik sistem pendidikan formal yang dianggap membatasi kreativitas, kebebasan, dan kebermaknaan belajar. Berikut ini adalah poin-poin utama dari konsep pembelajaran menurut Ivan Illich. 1. Kritik terhadap sistem sekolah formal. Illich melihat sekolah sebagai institusi yang memonopoli proses pendidikan dan menciptakan ketergantungan pada gelar atau sertifikasi formal. Menurutnya, sekolah seringkali hanya melayani kepentingan ekonomi dan politik, bukan pengembangan individu. Kedua, pendidikan berbasis bebas. Illich menekankan bahwa pembelajaran harus didasarkan pada kebebasan individu, bukan dipaksa oleh kurikulum yang kaku. Pendidikan seharusnya menjadi proses yang alami, di mana individu dapat belajar apa yang mereka minati, kapan, dan di mana saja. 3. Belajar sepanjang hayat.
atau lifelong learning. Illich percaya bahwa belajar adalah proses yang berlangsung seumur hidup, tidak berbatas pada ruang kelas atau usia tertentu. Pembelajaran seharusnya terjadi di lingkungan sosial yang mendukung melalui pengalaman langsung dan interaksi. Yang keempat, jaringan belajar. Illich mengusulkan pembentukan jaringan belajar yang memungkinkan individu untuk mengakses sumber daya pendidikan secara bebas tanpa perantara lembaga formal. Contohnya, komunitas belajar, perpustakaan umum, program mentoring, atau platform berbagai pengetahuan. Yang kelima, pembelajaran kontekstual dan berbasis kebutuhan. Illich menganjurkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan individu dan komunitas. Pendidikan formal sering mengajarkan hal-hal yang jauh dari realitas kehidupan peserta didik. Penerapan konsep Ivan Illich. 1. Komunitas belajar mandiri, contohnya kelompok diskusi, komunitas, atau homeschooling. Dalam model ini, peserta didik bersama tanpa struktur kurikulum formal. Setiap individu bebas mengeksplorasi topik yang mereka minati, dipandu oleh mentor atau fasilitator. 2. Perpustakaan dan akses sumber daya publik. Contohnya, perpustakaan umum atau pusat komunitas. Jaringan sumber daya seperti perpustakaan menyediakan akses bebas ke buku, kursus, atau materi pembelajaran tanpa biaya atau batasan. 3. Pembelajaran digital dan open access. Contoh platform online seperti Khan Academic, Coursera, atau Wikipedia. Teknologi internet memungkinkan individu untuk belajar secara mandiri dengan mengakses kursus gratis, video tutorial, atau materi berbasis komunitas. Yang keempat, program mentoring dan peer learning. Contohnya, sistem bimbingan antar individu. Seseorang yang memiliki keahlian tertentu dapat menjadi mentor bagi orang lain. Dalam skema ini, pembelajaran bersifat personal dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pendidikan berbasis keterampilan praktis. Contohnya, pelatihan keterampilan berbasis komunitas seperti pelatihan bertani atau kerajinan tangan. Pendidikan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan lokal. Inti penerapan Ivan Illich, pendidikan harus fleksibel, relevan, dan inklusif. Sistem pembelajaran informasi dan berbasis komunikasi dianggap lebih efektif dalam membangun kreativitas dan kebebasan individu. Dengan menerapkan konsep ini, pendidikan menjadi alat pemberdayaan, bukan sekedar proses sertifikat atau formalitas. Selanjutnya, sesi tanya dan jawab. Di sini saya telah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Saya akan membahasnya satu persatu. Pertama, pertanyaan dari Ani. Apa kontribusi Paulo Freire terhadap pendidikan? Jawabannya, kontribusi utama Freire pada bidang pendidikan perdamaian adalah pemahamannya bahwa pendidikan tentu saja merupakan bentuk politik. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak pernah netral. Sebaliknya, sekolah selalu melayani beberapa kepentingan dan menghambat kepentingan yang lain. Selanjutnya, pertanyaan dari Bella.
Apa itu pengetahuan menurut Paulo Freire? Pedagogi pendidikan literasi Freire tidak hanya melibatkan membaca kata, tetapi juga membaca dunia. Ini melibatkan pengembangan kesadaran kritis. Pembentukan kesadaran kritis memungkinkan orang untuk mempertahankan hakikat situasi historis dan sosial mereka untuk membaca dunia mereka. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Naila. Apa prinsip utama teori Paulo Freire? Sebagai seorang humanis, Freire membela tesis bahwa A merupakan panggilan ontologis setiap orang untuk menjadi lebih manusiawi. B. Baik penindas maupun yang tertindas akan kehilangan kemanusiaannya ketika hubungan mereka dicirikan oleh dinamika yang menindas. C. Melalui proses kesadaran, para penindas dan yang tertindas dapat memahami kekuatan mereka tersendiri. Dan D. Pada akhirnya kaum tertindas akan mampu mengubah keadaan mereka secara autentik hanya jika niat dan tindakan mereka konsisten dengan tujuan mereka. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Sakina. Apa filosofi pendidikan Ivan Illich? Jawabannya, mengklaim contoh-contoh ketidakefektifan pendidikan yang dilembagakan. Illich mendukung pendidikan yang diarahkan sendiri, didukung oleh hubungan sosial yang disengaja, oleh pengatur informal yang fleksibel, pendidikan universal melalui sekolah tidak layak. Selanjutnya, pertanyaan dari Yolanda. Apa yang dimaksud dengan pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire? Jawabannya, pendidikan pembebasan merupakan proses bagaimana masyarakat menemukan hal yang paling efektif dalam kehidupannya, yaitu merubah kehidupan yang lebih baik dan merdeka. Pendidikan ini menjadikan peserta didik sebagai menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Uwi, yaitu mengapa konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire disebut sebagai pendidikan yang membebaskan? Jawabannya, konsep pendidikan Paulo Freire disebut sebagai pendidikan yang membebaskan karena pendekatannya berfokus pada membangun kesadaran kritis di antara peserta didik. Pendidikan ini bertujuan untuk membebaskan individu dari penindasan, ketidakadilan sosial, dan dominasi dengan memberdayakan mereka untuk memahami realitas sosial dan bertindak untuk mengubahnya. Ciri utama pendidikan yang membebaskan menurut Freire adalah pendidikan sebagai dialog, kesadaran kritis, subjektivitas peserta didik, dan pendidikan sebagai praksis. Melalui pendekatan ini, Freire percaya bahwa pendidikan dapat menjadi alat transformasi sosial, membantu individu dan komunitas keluar dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di tugas selanjutnya. Thank you. See you teman-teman.